Halo Besti yang kata Ani, Besti, drama rumah tangga Inara Rusli dengan Insan yang diduga berawal dari perselingkuhan yang kemudian diketahui sang istri sah, Wardah Tina Mawa atau yang akrab disapa Mawa, terus jadi sorotan yang memanas. Bagaimana enggak? Setelah sebelumnya Mawa dengan dugaan barang bukti video CCTV yang juga kemudian diduga terkait hal tersebut diduga jadi menyeret nama Virgaun, mantan suami Inara. Meskipun pihak Mawa menyatakan ketidaktahuan terkait Virgaun, namun Inara yang terus jadi sorotan pun tak hanya diam. Selain melaporkan dugaan ilegal akses terkait CCTV rumahnya, ia pun melaporkan Insan dengan dugaan penipuan karena mengaku single saat menikahinya. Dan gak cuma sampai situ aja Besti. Di tengah kisruh dugaan skandalnya dengan Insan dengan dugaan perselingkuhan, baru-baru ini kubu Inara melalui kuasa hukumnya Marissa Icha yang ditemui awak media melakukan gebrakan baru, di mana dalam keterangannya saat wawancara Marissa Icha menyebut kalau Insan diduga memberikan kartu identitas yang status pernikahannya itu tertulis single saat menikahi Inara. Bukan cuma itu aja, gebrakan berikutnya melalui Marissa Icha kuasa hukum Inara juga menyebut kalau keluarga Insan yang sebelumnya disebut Mawa tidak mensupport poligami justru telah menemui Marissa Icha dan Insan minta agar Inara tetap stay bersamanya Besti. Udahlah Kak, aku sudah mengudahi, aku mundur dari sini karena aku merasa aku terjebak, aku harus berpoligami. Nah terus rasanya aku pikir si Insan kan bilang istri aku udah siap di poligami kok kalau memang kamu mau, tapi setelah dicek ternyata Insan bohong terus, ya kan? Nah terus akhirnya Inara bilang sama saya, dia mau ngechat si Mawa seperti ini, menurut kakak gimana? Supaya apa kamu ngechat kayak gini? Supaya dia tidak menyakiti hati perempuan lain. Jadi tujuannya saya ngechat nggak ada apa-apa supaya dia kalau memang dia nggak tahu apa-apa dia tidak tersakiti gitu. Jadi pada saat dia ngechat kayak gitu supaya hatinya si perempuan ini tidak sakit karena dia pernah merasakan bagaimana sakitnya dulu ada wanita lain dalam hidupnya gitu. Jadi karena udah terlanjur ya, maka dari itu kenapa Inara melaporkan 378 yang katanya kok melaporkan 378, nggak mungkin kita melaporkan 378 tanpa barang bukti. Apakah bisa SPKT menerima dan jadi laporan polisi kalau barang buktinya itu tidak kuat, ya kan? Makanya dilaporkan di Polda Metro Jaya 378. Barang buktinya apa? Barang buktinya ada identitas, ada KTP yang dinyatakan single. KTP-nya itu tidak menikah loh. Jadi lalu ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa si Insan ini memang single. Terus dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, Insan masih memperjuangkan Inara? Masih. Apa yang mohon minta maaf? Yang kalau disampaikan katanya keluarga dari Insan itu tidak ada yang mensupport. Keluarganya Insan pernah bertemu dengan saya. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Nggak bisa saya sampaikan, tapi yang pasti keluarga Insan pernah bertemu sama saya dan Insan meminta untuk Inara tetap stay sama dia. Akhirnya Inara responnya gimana? Setelah keluarganya Insan meminta untuk tetap stay sama ini? Ya, coba dibayangkan aja kalau perempuan namanya udah terlanjur dinikahi, lalu keadaannya seperti ini. Inara kan sempat ngomong, kalau saya mau jadi istri kedua, kemungkinan saya nggak akan memilih suami kamu. Bener gak? Ya mendingan lebih pilih yang jelas-jelas punya lebih prospek lah. Poinnya katanya kalau udah salah jangan coba menyalahkan orang lain. Kalau kayak itu gimana? Ya sebenarnya nggak menyalahkan orang lain kan, dia punya hak lah untuk membela diri, dia punya hak untuk membenarkan diri karena dia punya anak. Di sini saya memberikan berita dan di sini saya menyatakan apa yang disampaikan sama Inara Rusli dan saya juga sudah meminta tanda tangan ini di tanggal 25 November. Jadi bulan lalu dia bertanda tangan puasa, esokannya saya langsung minta. Karena saya nggak mau nanti begitu dia memberikan keterangan, ternyata keterangannya tidak sesuai dengan faktanya, kita disalahkan. Dan kita hanya berbicara sesuai fakta apa yang disampaikan sama klien. Saat ini sedang depresi, coba dibayangkan bagaimana kita jadi dia. Maksudnya memang sekali lagi
saya jadi Mawa pun saya pasti sedih. Tapi coba kita menilai dua perspektif. Bagaimana rasanya bila apa yang saya sampaikan itu terjadi ke diri kalian juga. Kalau disampaikan emang kok sebodoh itu, ya memang saya juga kata ini goblok banget. Nah, ternyata diduga Insan kasih identitas menyatakan dia single. Dan ternyata hingga kini masih memperjuangkan Inara, Besti. Duh, mabuk cinta si abang kayaknya ya. Anyway, gak cuma membeberkan terkait dugaan dokumen palsu Insan yang menyatakan dirinya single saat menikahi Inara. Terkait permintaan maaf yang begitu diinginkan oleh Mawa selaku istri sah yang diduga kini rumah tangganya terancam bubar akibat dugaan perselingkuhan yang kini menyeret nama Inara. Menurut Marissa Icha, hal tersebut juga sangat ingin dilakukan oleh Inara. Namun karena kondisinya masih depresi, membuatnya masih bingung hingga akhirnya memilih diam dulu sementara cenah. Apalagi banyaknya hujatan yang juga mengarah kepadanya, termasuk terkait Inara yang disebut telah menyebut Mawa insecure terhadapnya. Menurut Marissa Icha, hal itu bukan tanpa alasan dan lagi-lagi kubu dari pihak laki-laki keluar disebutnya Besti. Maksudnya katanya pihak laki-laki yang mengatakan pada Inara kalau istrinya yaitu Mawa itu insecure pada Inara. Lalu melihat baik Insan dan Inara yang kini tak lagi muncul bak di telan bumi, apakah keduanya masih berkomunikasi ya? Terlebih kan sudah dilaporkan Inara dan keduanya pun udah dilaporkan Mawa. Kenapa sih nggak minta maaf sama Mawa? Dia sangat mau minta maaf sama Mawa. Dan di chat itu Inara selalu ngomong, pokoknya kamu jangan ragu ya, pokoknya gitu. Jangan ragu ya, feel free untuk ngobrol sama aku. Lalu satu lagi nih yang katanya, kok Inara ngehujat istri sah, kamu jangan insecure ya. Nih yang perlu aku jawab ya. Itu karena omongan, gak mungkin Inara tiba-tiba kucuk-kucuk ngomong kayak gitu. Lihat deh, di kata-kata lain dia tuh sopan loh. Kayak, bener gak, aku gak mau terlalu masukin peran kamu nih. Terus pokoknya kapanpun anytime kamu boleh ya chat aku. Inara kan kayak gitu kan. Dia mencoba wise loh. Dan kenapa dia sampaikan kamu jangan insecure ya sama aku? Gak mungkin dong tiba-tiba dia ngomong kamu jadi insecure ya sama aku. Itu karena dari pihak si laki-laki mengatakan kayak iya sebenarnya istri aku tuh insecure banget sama kamu. Makanya kayak Inara ngomong, kamu jangan insecure ya sama aku gitu loh. Jadi bukan dia menghujat, coba dicerna deh kata-kata itu gitu. Jadi karena adanya omongan dari si laki-laki ngomongnya berbeda ke Inara, si laki-laki ngomongnya berbeda ke Mawa, sehingga akhirnya Mawa kan pokoknya kamu jangan insecure ya sama aku, pokoknya apapun itu kamu ngomong aja sama aku gitu loh. Tapi kan digiring seolah-olah dia menghujat. Ada sekarang terhambat nih mau minta maafnya sama Mawa gara-gara itu. Dia mau minta maaf, cuma di namanya orang saat ini tuh bingung ya. Orang depresi itu dia khawatir melakukan begini takut salah, melakukan begitu takut salah. Jadi dia lebih baik dia akan memilih untuk diam dulu gitu. Makanya aku bilang tenangkan diri kamu butuh psikolog, nanti aku bawain kamu psikolog, kamu butuh apa, tenangin diri kamu. Yang mahal itu adalah jiwa kita. Tapi kalau Inara ke Insan terus WA ya. Dan terus WA kirim ke saya terus, Insan chat kayak gini. Apa? Sudah tidak tinggal bareng? Iya dong. Kan pada saat terakhir kali ketahuan yang disampaikan kepada saya ya, pada saat terakhir kali ketahuan itu Inara udah bilang, udahlah kamu baik-baik aja sama rumah tangga kamu. Kalau memang kamu gak berjodoh, terus ternyata kita berjodoh, ya kamu beresin dulu aja. Nah makanya kenapa si Inara sempat ngechat bilang aku gak ada apa-apa lagi dan segala macam, dia tegaskan. Ya dia harus seperti itu, supaya apa? Supaya mengademkan si istri bahwa lo jangan sedih ya, laki lo gak macam-macam kok, dia berusaha seperti itu maksudnya. Depresi Besti saat ini jadi bingung mau minta maaf, pilih diam dulu. Apalagi dikabarkan sang ibu dari Inara juga kecewa dan masih marah katanya. Bukan cuma shock kali ya Besti, tapi juga terkait hujatan yang mengarah pada sang anak yaitu Inara. Ditambah lagi laporan polisi. Tapi
Meski tak terlihat, ternyata menurut Marissa Icha, kuasa hukumnya, untuk laporan yang ia layangkan, Inara sudah memenuhi panggilan loh. Tapi sayang, gak bisa hadir karena sakit sampai harus diinfus katanya. Jadi ya di reschedule. Sementara untuk panggilan yang Inara sebagai terlapor atau diduga atas laporan Mawa, hingga kini Inara katanya belum mendapat panggilan, Besti. Ya, aku kebetulan sama mamanya Inara tuh kan berteman ya kan. Nah, jadi aku tanya gitu sama Mercy ya, teleponnya Mercy. Mer, anak kau kenapa lagi gitu? Kita kan sama orang Medan, jadi ngomong kayak gitu. Anak kau kenapa lagi? Ya itulah bang. Tapi kan karena dia ya bukan anak-anak lagi, jadi biar kali ini dia yang mengurusi masalahnya sendiri gitu ya kan. Karena ya dia yang merasakan, dia yang memilih, ya dia harus bertanggung jawab gitu. Dia sedih sama ibunya. Semalam dia sama ibunya. Tapi ibunya menyesalkan nggak apa yang dibuat Inara? Nggak terlalu berkomunikasi sih, jadi nggak bisa saya sipil. Tapi yang pasti saya tanya tadi malam, kamu di mana ini? Di rumah Mami gitu. Saya nggak komunikasi sama mamanya, cuma tadi malam Inara bilang kalau lagi sama mama, terus bagaimana mama? Ya mama sih marah sama aku, marah kan dalam arti kok bisa begini, tapi di sisi lain kan orang tua mana yang nggak sedih anaknya dihujat seperti itu. Iya, namanya seorang ibu ya, sekeras-kerasnya hati ibu tetap ibu ya kan. Jadi aku ngelihat ya dia tetaplah prihatin dengan anaknya gitu. Apalagi kan Inara ini kan satu sosok yang boleh dibilang sosoknya tuh bagus gitu ya, muslimah banget gitu ya kan. Itu pencitraan seperti itu kan nggak gampang ya kan gitu. Jadi ya dia sebagai ibu juga ya tentu dia ada rasa khawatir gitu ya. Tapi dia percaya sama anaknya, maksudnya gini, maka dia bilang dia yang memilih, dia yang merasakan, dia tanggung jawab itu. Jadi dia percaya sama anaknya tuh 100% pasti anaknya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Kemarin Inara udah dipanggil tanggal berapa sih? 9 atau 8 ya? Ini 9 ya? 8. Laporan polisi 8. Tanggal 8. Itu laporan 8 kemarin kan? Udah dipanggil, tapi Nara saat ini sakit, kemarin di infus, terus ya udah dimundurin aja. Tapi konfirmasi itu ke pihak penyidik. Iya dong. Pengacara. Itu enggak, tapi itu panggilan pemeriksaan sebagai pelapor. Sebagai pelapor. Kalau yang sebagai pelapor belum ya? Belum ada. Kalau laporan di Polda, Inara melaporkan katanya kata pihak Humas Polda menyerahkan bukti video juga. Itu video apa enggak? Inara membuat laporan terhadap insan yang penipuan. Nah, dia bukan pengacaranya, pengacara lagi pada. Oh beda. Enggak ada sih kayaknya, setahu saya. Pihak Humas bilang ada kata video apa? Nanti itu hanya dokumen, lalu mungkin itu ya, video nikah kali ya? Video nikah ya? Mungkin ya? Karena saya punya kok. Oh ada. Video nikah saya. Bisa dihubungi bukan? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi tangannya valid ya kak, kan katanya videonya ada dulu baru disuruh. Nanti ya. Nah Besti, kalau sebelumnya Marissa Icha menyebut terkait keluarga Insan yang katanya Mawa tidak mensupportnya, justru telah menemuinya Ozzy Saputra, sahabat dari ibu Inara, yang ditanyakan terkait kehadiran sang ibu dalam pernikahan Inara dengan Insan, mengaku tidak menanyakan terkait hal tersebut. Namun, ia mendengar soal keluarga Insan yang menghadiri. Namun dari keterangan Ozzy Saputra, sang ibu dari Inara merasa anaknya tidak bersalah, apalagi berzina, mengingat adanya pernikahan yang juga dilengkapi saksi. Sebagai sahabat dan publik figur melihat kekisruhan yang terjadi pada Inara, Ozzy pun menghimbau agar jangan nikah siri. Katanya takut malah fitnah juga katanya. Aku nggak sedalam itu ya pertanyaanku ya. Aku cuma tanya itu aja gitu. Tapi aku dengar ya justru keluarga laki-lakinya tuh tahu ya, maksudnya mereka menikah gitu. Makanya kenapa Inara tuh merasa nyaman gitu. Ya kan, jadi kayaknya nggak ada yang dikhawatirkan gitu loh, gitu. Jadi dan di Islam itu juga itu ada kawin siri gitu loh. Kawin ya kawin, yang penting ada saksi, cuman nggak diakui negara aja gitu ya kan. Makanya aku bilang sama ini, maksudnya ya
ya buat kalian semua lah yang suka nikah siri ini hati-hati banget gitu. Karena apa? Jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan ya kan. Nah jadi kalau kawin ya kawin gitu loh. Mau istri kedua, ketiga nggak masalah. Karena apa? Di Islam kan dibolehkan gitu ya kan. Begitu lagi ya bukan berarti nggak ada alasan ya. Karena orang kan kawin lagi itu kan pasti dia ada alasannya kenapa. Dari mamanya Inara apalagi sih Bang Oji, artinya keresahan apa yang Dia maksudnya juga bukan, dia juga bilang gini, maksudnya anakku tuh salahnya di mana, kan dia menikah gitu, maksudnya menikahnya dalam itu agama kan sah gitu. Jadi kalau dibilang berzina, berzina mananya gitu ya kan gitu. Cuman ya tadi itu kenapa saya suka bilang kan, makanya kalau misalnya kawin itu, kenapa kawin itu harus disiarkan? Karena untuk menghindar dari fitnah. Kalau dibilang anaknya itu berzina gitu loh, dia nggak terimanya tuh di situ. Iya, iya. Dan kalau menikah itu kan ada saksi, iya kan? Diketahui ada berapa saksi kan gitu. Walaupun tidak diakui oleh negara kan gitu. Nah, jadi ya anakku nggak salah itu, maksudnya dia tetap menginginkan anaknya. Tahu gitu? Aku nggak tahu ya. Aku kalau nggak tahu ya. Soalnya ya tapi aku dengar beritanya seperti itu. Maksudnya Inara juga udah ketemu sama keluarga laki-lakinya gitu. Jadi mungkin gini, Inara kan karena dia kenapa dia memilih, ini menurut aku ya, kenapa dia memilih kawin siri itu mungkin karena pertama dia kan public figure. Jadi dia mau takutnya nanti gini, takut nggak cocok di tengah jalan atau bubar kan, mungkin itu kali ya kenapa pilihannya seperti itu. Ya Besti, kalau Inara diam-diam tapi bikin gebrakan dengan telah mendapatkan panggilan atas laporannya meski belum mendapat panggilan atas dugaan laporan Mawa. Terlebih ternyata diketahui Insan masih ingin Inara tetap bersamanya. Sementara diduga Inara udah ogah sama Insan. Apakah Insan bakal gigit jari ya Besti? Lantaran kalau Mawa sudah jelas pernah bilang katanya mau cerai. Waduh, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.